ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari ilmu dan juga mengamalkan ilmu bagi seorang guru. Sewajarnya kita syukuri bersama meskipun hanya mengucapkan alhamdulillah. Karena mengapa? Karena itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sepantasnya kita syukuri bersama meskipun hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pandai-pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak pernah meninggalkan zikir setelah sholat? Ya. Nah, semuanya harus istiqomah dalam berzikir. Ada tiga zikir biasanya yang diucapkan ya, dibaca ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi kita senantiasa apa di situ menjaga keistiqomahan kita dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya apa di sini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya. Coba sekarang dibuka materinya, kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Tapi sebelum saya melanjutkan materi yang selanjutnya, coba saya akan mereview materi-materi yang sudah dipelajari pada hari Selasa kemarin. Kita belajar tentang apa dulu? Akuntansi syariah. Ya, judulnya itu akuntansi syariah. Dalam akuntansi syariah itu pelaporannya harus berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Salah satu contohnya seperti apa prinsipnya tersebut? Prinsip yang harus dipatuhi salah satunya yaitu pelarangan riba. Riba apa kemarin? Kalau gharar, sesuatu transaksi yang mengandung ketidakpastian. Bagaimana kalau maisir? Judi. Jadi setiap transaksi yang berhubungan dengan tiga hal ini, yuk kita hindari. Kenapa? Sebagai seorang muslim kita harus patuh terhadap syariat Islam. Dengan cara apa? Mengkonsumsi barang-barang yang halal dan juga menghindari barang-barang yang haram. Setiap sesuatu barang yang haram pasti itu mengandung mudarat di dalamnya. Meskipun manusia masih belum mengetahui. Salah satu contohnya apa di situ barang yang haram? Homer berbahaya tidak bagi kesehatan? Ya. Kalau seseorang itu mengkonsumsi homer, maka dia bisa lupa dengan dirinya sendiri. Bagaimana kalau misalnya lupa terhadap dirinya sendiri? Bisa dianggap sudah gila atau stres. Dan juga homer bisa berbahaya terhadap badan. Kenapa? Salah satu contohnya misalkan itu ya, tulang-tulang nanti akan menjadi kropos. Iya. Usus biasanya ya bisa berbahaya terhadap ususnya. Kenapa? Karena barang-barang yang homer itu sangat berbahaya. Oleh sebab itu yuk kita senantiasa menjaga supaya kita tetap patuh dalam bertransaksi, khususnya menerapkan prinsip-prinsip syariah. Mari kita akan melanjutkan tentang pelajaran yang selanjutnya. Di sini kita belajar tentang apa di situ? Yaitu investasi syariah. Coba siapa yang tahu yang dimaksud dengan investasi itu apa? Penanaman modal. Investasi syariah maksudnya gimana? Ya. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin ada pemahaman yang lebih seperti itu dalam pikiran kalian, investasi syariah. Ya, siapa yang tahu? Kalau investasi penanaman modal jika digabungkan dengan syariah, maka investasi syariah adalah investasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Jadi semuanya ketika kita kalau misalkan mau investasi di dalam perusahaan, kalau kita menerapkan yang namanya investasi syariah, maka harus berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Seperti apa itu? Menghindari riba yang berbunga. Bagaimana contohnya, Pak?
kalau misalkan Anda punya uang mau diinvestasikan kepada orang lain, dan orang lain disuruh membayar bunga, maka sudah termasuk kepada riba. Oleh sebab itu, dalam investasi syariah kita harus patuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Apa di situ? Menghindari riba. Spekulasi berlebihan. Siapa yang berspekulasi? Bersifat untung-untungan. Tebak-tebak. Kohanuriyah. Jadi semoga apa? Masuk ucap tebak-tebakan, tahu enggak? Tebak-tebakan. Iya. Spekulasi. Tak ada ilmu cuma ditebak. Ya. Jadi hal-hal semacam itu maka kita harus hindari. Spekulasi berlebihan. Yang ketiga, dan bisnis yang tidak halal. Coba di sini berikan contoh bisnis yang tidak halal kayak apa? Bisnis yang tidak halal. Seperti menjual narkoba. Terus apa lagi? Barang-barang yang halal. Menjual homer misalkan. Menjual slot ya. Jadi hal-hal yang tidak halal itu jangan kita gunakan. Kenapa? Mengandung mudarat. Pasti akan merugikan diri sendiri. Prinsip ini memastikan investasi dilakukan secara halal dan sesuai dengan hukum syariah Islam. Selanjutnya, prinsip utama investasi syariah bebas riba. Coba siapa di sini yang dimaksud dengan prinsip itu apa? Hebat, Bapak. Ayo sini prinsip itu apa? Yang dimaksud dengan prinsip di sini ialah pedoman untuk melakukan suatu tindakan. Makanya di sini ada kata-kata prinsip utama investasi syariah. Yang pertama adalah bebas riba. Investasi syariah menghindari penggunaan bunga dalam transaksi keuangan. Prinsip utama investasi syariah yang kedua menghindari gharar dan dharar. Investasi syariah menghindari kegiatan yang mengandung ketidakpastian dan ketidakadilan. Coba, bagaimana yang dimaksud dengan ketidakadilan dalam bertransaksi? Siapa yang tahu? Dalam transaksi ekonomi itu kita harus mematuhi yang namanya prinsip keadilan. Maksudnya gimana? Setiap orang yang terjalin dalam transaksi tersebut harus sama-sama diuntungkan. Itu yang dimaksud dengan adil dalam transaksi. Makanya di sini prinsip apa? Utama investasi syariah menghindari gharar dan dharar. Yang selanjutnya yang ketiga, prinsip utama investasi syariah yang ketiga profit and loss sharing. Keuntungan dan kerugian dalam investasi syariah dibagi antara investor dan pihak yang mengelola investasi sesuai dengan prinsip bagi hasil. Istilahnya kalau dalam investasi syariah itu istilahnya bagi hasil, bukan lagi Coba siapa yang tahu? Apa perbedaan utama dari investasi syariah dengan investasi konvensional? Istilah kalau konvensional itu ada yang namanya bunga. Bagaimana kalau syariah? Ada bagi hasil. Beda enggak? Beda. Ya. Kenapa? Karena sesuatu yang berbunga itu dimaksud dengan riba. Firman Allah itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 bahwasanya orang-orang yang memakan harta riba berdirinya seperti orang yang kemasukan syaitan. Di orang itu karena kalau sudah memakan harta riba memang berdiri orangnya bisa berdiri, tapi berdirinya orang-orang yang memakan harta riba itu seperti kerasukan setan. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa jual beli sama riba itu sama. Padahal tidak sama. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba.
riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh sebab itu maka jual beli bagi hasil dengan riba itu tidak sama. Yang selanjutnya, prinsip utama investasi syariah, pilihan investasi yang sesuai syariah. Investasi syariah menawarkan pilihan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah seperti saham syariah, sukuk dan reksadana syariah. Coba di sini, siapa yang masih ingat tentang saham? Saham itu apa? Saham. Ayo. Siapa? Saham. Sudah saya jelaskan ya. Saham itu apa? Mau orang misalkan terus melihat saham perusahaan, maka harus beli. Saham itu apa? Surat bukti kepemilikan modal. Dicatat ya, nanti ada tanya jawab sama saya. Takutnya dikit tidak tahu. Saham itu apa tadi? Surat bukti kepemilikan modal. Dalam investasi syariah kita harus memperhatikan yang namanya saham syariah. Jadi apa yang dimaksud dengan saham syariah di sini? Bahwasanya surat bukti kepemilikan modal harus berdasarkan syariah. Selain itu ada suku. Coba suku itu apa? Surat utang negara syariah. Menerbitkan surat utang untuk memperoleh dana. Makanya dimaksud dengan suku. Suku itu apa tadi? Surat utang ya. Surat utang jangka panjang. Istilahnya dalam investasi syariah itu suku. Ya, suku. Sebidolnya ada enggak? Selain suku ada reksadana syariah. Bagaimana kalau reksadana? Reksadana itu salah satu surat-surat berharga juga dan juga bisa diperdagang. Salah satu contohnya, misalkan Anda tidak punya pengetahuan sekali, bukan Anda ya, misalkan ada seseorang yang tidak punya pengetahuan sama sekali tentang investasi. Oleh sebab itu, maka dananya dipercayakan kepada manajer investasi. Untuk apa? Untuk dikelola. Setelah dikelola, karena orangnya tidak tahu, maka diserahkan kepada manajer investasi. Maka itu juga termasuk kepada reksadana. Makanya kalau reksadana memang di situ meskipun orang tidak tahu tentang investasi karena sudah dipercayakan kepada manajer investasi untuk mengelola. Jenis investasi syariah ada saham syariah. Sahamnya harus berdasarkan pada syariah. Saham dari perusahaan yang aktivitasnya sesuai dengan prinsip syariah seperti tidak terlibat dalam industri alkohol. Ya, jadi kalau ada seseorang yang mau berinvestasi dengan saham syariah, lihat dulu perusahaan menjual alkohol tidak, industri alkohol tidak. Makanya kalau sudah termasuk kepada industri alkohol, maka di situ bukan termasuk kepada saham syariah. Kenapa? Karena barangnya yang dijual itu haram. Yang kedua, perjudian. Ada perusahaan apa? Website judi? Banyak ya? Pernah lihat tidak? Pernah ya? Di Facebook ada enggak? Di Google ada enggak? Tapi kalau ketahuan pemerintah pasti diblok. Jadi berbagai macam. Jadi kalau saham syariah itu harus bebas dari yang namanya perjudian. Kenapa? Karena judi merupakan hal yang haram. Atau bisnis yang dianggap haram. Jadi jangan investasi kepada perusahaan yang menjalankan operasinya bisnis yang dianggap haram. Saham syariah itu ya contohnya. Yang kedua, jenis investasi syariah ada suku. Apa itu tadi suku? Surat utang jangka panjang. Maka sukunya di sini harus berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Reksadana syariah. Ya, yang ketiga ada jenis investasi syariah, reksadana syariah. Yang keempat ada properti syariah.
Coba di sini siapa yang tutup? Properti itu apa? Properti itu seperti pembiayaan tanpa bunga. Ya, pembiayaan tanpa bunga. Properti biasanya kayak perumahan gitu ya. Orang membangun perumahan kemudian nanti dijual. Itu namanya bisnis properti. Yang selanjutnya ada emas dan perak, investasi dalam logam mulia yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi kalau Anda ingin investasi dalam bentuk emas dan juga perak, itu harus sesuai dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya ada manfaat investasi syariah, ada kehalalan. Sambil ditulis ya. Investasi syariah itu manfaatnya satu, halal. Tulis dulu nanti ditanyakan sama saya. Manfaat investasi syariah yang pertama halal. Investasi syariah memastikan bahwa investasi dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Jadi kalau di sini manfaat investasi yang pertama itu halal. Yang kedua, manfaat investasi syariah keamanan. Investasi syariah cenderung lebih aman karena menghindari kegiatan yang mengandung risiko tinggi dan spekulasi berlebihan. Kenapa dalam investasi syariah itu manfaatnya aman? Kenapa? Karena menghindari kegiatan yang mengandung risiko kerugian. Dan juga apa di sini? Menghindari spekulasi yang berlebihan, bersifat untung-untungan Jadi sesuatu yang bukan, yang sudah tertekan biasanya akan menjurus kepada kerugian. Kenapa? Karena tidak punya ilmu pengetahuan. Makanya karena kalau mau berbisnis itu tebak-tebakan harus punya ilmu. Kenapa? Supaya tidak rugi. Manfaat investasi syariah yang ketiga, potensi pertumbuhan. Investasi syariah memiliki potensi untuk memberikan keuntungan yang signifikan, terutama jika dilakukan dengan benar dan terencana. Jadi setiap prinsip syariah yang ditanamkan di dalam investasi syariah akan mempunyai potensi pertumbuhan. Kenapa? Karena sudah ada aturan-aturan yang khusus yang diterapkan di dalam prinsip-prinsip syariah. Ya. Jadi perlu saya jelaskan lagi bahwasanya di sini kalau kita misalkan menerapkan prinsip-prinsip syariah, fokusnya untuk mencapai kemaslahatan itu di dunia dan juga di akhirat. Makanya Islam melarang kita untuk bisa mengeksploitasi orang lain. Ya. Orang lain dieksploitasi. Makanya di dalam transaksi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah harus saling menguntungkan satu dengan yang lain. Jangan merugikan orang lain. Kenapa? Bisnis kalau sama-sama diuntungkan maka akan tumbuh. Maka akan punya potensi pertumbuhan. Yang selanjutnya yang kelima ya, diversifikasi portofolio. 5 sudah ya. Nah, 4 ya, diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio. Investasi syariah dapat membantu investor untuk mendiversifikasi portofolio mereka dengan memilih berbagai jenis investasi syariah. Jadi karena sebutnya portofolio itu kumpulan dari surat-surat berharga. Diversifikasi portofolio. Ya selanjutnya yang kelima, keuntungan berkah. Investasi syariah tidak hanya memberikan keuntungan finansial
tetapi juga keuntungan yang lebih luas seperti berkah bagi sesama. Ya, jadi dalam investasi syariah itu ada manfaat yang akan kita dapatkan. Salah satu contohnya manfaatnya adalah keuntungan menjadi berkah. Meskipun sedikit untungnya tidak apa-apa, yang penting berkah. Apalagi kalau misalkan dikasih banyak, maka bertambah rasa syukur. Oleh sebab itu yang kita cari keberkahan. Bukan hanya dalam hal rezeki, bukan hanya dalam hal harta, melainkan ilmu juga semoga menjadi berkah. Salah satu contohnya ilmu yang berkah itu kayak apa? Bisa bermanfaat buat diri kita dan juga buat orang lain. Ya. Silakan tanya jawab dulu. Coba siapa yang tahu tentang saham syariah? Saham itu apa tadi? Surat. Ayo. Surat bukti kepemilikan. Apa yang dimaksud dengan suku? Suku. Surat utang jangka panjang. Coba pertanyaan yang ketiga, sebutkan manfaat investasi syariah. 1. Halal. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, apa? Diversifikasi portofolio. Yang kelima, itu ya. Jadi yang dimaksud dengan syariah di situ bahwasanya dalam kita bertransaksi, khususnya dalam investasi syariah, kita harus memperhatikan yang namanya prinsip-prinsip syariah. Jadi kayak gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Semoga diberikan kesehatan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani dan juga rohani kita, terutama hati kita. Dan semoga juga kita mendapatkan keberkahan ilmu dari yang kita sudah pelajari. Amin. Kita jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, mendoakan kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Saya pesankan kepada kalian, jaga istiqomah dan semoga kita dipanjangkan umurnya. Amin. Sehingga menambah nilai ibadah kita. Amin. Dan saya minta kepada kalian, yuk kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Terima kasih, silakan baca doa istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi waffiqni litaqwaka ya Allah. Ya Rabbi irhamni bi husnil khatimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.